Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi kita kemarin, yaitu persamaan kuadrat. Kali ini Ibu akan menjelaskan cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Untuk langkah-langkah pertama, yaitu koefisien X kuadrat ini harus nilainya 1, nak. Tapi kalau misalnya di depan X kuadrat itu atau koefisien X kuadratnya itu bukan 1, maka kita harus ubah sedemikian hingga si awalnya, misalnya ini 2X kuadrat diubah menjadi X kuadrat, berarti semua persamaan ini harus kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2, 3 per 2. Negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Jadi, persamaannya berubah menjadi ini. Persamaan yang kita pakai itu adalah persamaan yang sudah kita ubah atau sederhanakan. Kemudian, tempatkan yang mengandung variabel dari persamaan di sebelah kiri dan yang mengandung konstanta di sebelah kanan. Ini gunanya untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan atau menjawab soal. Kemudian yang ketiga, tambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X atau B sehingga ruas kiri menjadi kuadrat sempurna. Untuk lebih jelas kita langsung masuk ke contohnya. Tentukan akar dari persamaan berikut. Persamaannya adalah X kuadrat plus 6X min 16 sama dengan 0. Langkah pertama, lihat koefisien dari X kuadratnya ini sudah 1 atau belum. Kalau sudah 1, maka kita lanjut ke langkah kedua. Pindahkan konstanta. Ingat, konstanta itu angka saja. Nah, tanpa X yang mengandung variabel kita pindahkan sebelah kiri. Jadi akan berubah menjadi X kuadrat plus 6X sama dengan 16. Karena si negatif 16 tadi kita pindahkan ke sebelah kanan, jadinya positif 16. Kemudian langkah ketiga, kita harus menambahkan kedua ruas dengan kuadrat dari setengah koefisien X atau B. Dari sini kan kita kelihatan, kalau B itu berarti bergandengan dengan X saja. Jadi B sama dengan 6, artinya setengah dari B itu setengah dikali B sama dengan setengah dikali 6. 6 dikali 1, 6 dibagi 2 berarti 3. Artinya kita akan menambahkan kedua ruas dengan 3. Tapi harus pangkatkan 2, jadi 3 kuadrat. Yang awalnya ini, yang awalnya dari sini X kuadrat plus 6X sama dengan 16, maka berubah menjadi yang ini. Nah, kita menambahkan 3 kuadrat di sebelah kiri dan 3 kuadrat di sebelah kanan. Inilah yang disebut dengan membentuk kuadrat sempurna. Maka kita bisa tuliskan di sini yaitu X plus 3 kuadrat. Karena kalau kita jabarkan X plus 3 kuadrat ini adalah X kuadrat plus 6X plus 3 sama dengan 0. Kemudian ini kalau kalian bingung, langsung saja kita ambil dari depan X dan dari belakangnya 3, baru kita kuadratkan. Kemudian sama dengan 16 ditambah 3 pangkat 2, 9. Kita jabarkan lagi, didapatlah sampai sini. 5 mendapatkan 25 hasil dari 16 dan 9. Maka kalau kita mau menghilangkan pangkat 2, kita akan membuat A akar. Jadi X plus 3 sama dengan akar 25. Maka akar 25 tadi ingat, harus ada plus minusnya. Baru kita cari akar-akarnya. Yang pertama adalah kalau dia bernilai positif, maka X plus 3 sama dengan 5, X sama dengan 5 dikurang 3, X sama dengan 2. Kemudian kalau dia bernilai negatif, jadi X plus 3 sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 5 dikurang 3, karena awalnya dari kiri pindah ke kanan, jadi X sama dengan negatif 8. Ingat, ini selalu kebingungan kalian.
Kalau bentuknya seperti ini, negatif ketemu negatif, artinya kalian itu lagi utang, terus utang lagi. Jadi utang kalian itu bertambah, maka tanda negatifnya tetap ada. Nah, kesimpulannya, akar dari persamaan kuadrat yang nomor 1 ini adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 8. Kemudian lanjut nomor 2. Di sini nomor 2 itu 2x kuadrat ditambah 9x dikurang 5 sama dengan 0. Jadi di sini koefisien dari x kuadrat itu bukan 1. Kalau bukan 1, maka kita harus bagi semua persamaan ini dengan 2. Kita bagi dengan 2 sedemikian hingga akan menghasilkan x kuadrat di persamaan akhirnya. Jadi 2 dibagi 2 itu 1, 9 dibagi 2, tetap kita tulis 9 dibagi 2, negatif 5 dibagi 2 berarti negatif 5 per 2. Kemudian 2 dibagi 2 x kuadrat, 9 per 2 negatif 5 per 2. Sampai sini sudah. Ini yang kita ambil persamaan yang akan kita cari akar-akarnya. Kemudian langkah yang kedua, kita pindahkan yang konstanta ke sebelah kanan. Maka yang berpindah itu adalah 5 per 2. Yang awalnya negatif, dia berubah positif. Langkah ketiga, kita harus buat setengah koefisien X. Jadi X kuadrat ditambah 9 per 2X. Ini yang menjadi nilai B atau koefisiennya itu adalah 9 per 2. Jadi setengah dari B itu artinya 1 per 2 dikali B, 1 per 2 dikali 9 per 2 hasilnya 9 per 4. Kemudian baru kita substitusikan, di mana x kuadrat plus 9 per 2x plus 9 per 4 kuadrat, maka di sini jadi kuadratnya itu adalah x dan 9 per 4. X plus 9 per 4 kita kuadratkan sama dengan 5 per 2 ditambah 9 kuadrat 81, 4 kuadrat 16. Baru kita samakan penyebutnya, didapatlah 121 per 16. Karena tidak boleh ada akar, maka karena tidak boleh ada tanda pangkat, maka kita ubah menjadi akar yang membentuknya akar 121 11, akar 16 4. Ingat, kalau akar pasti berhubungan dengan plus minus lagi. Ibu ingatkan lagi untuk ketiga kalinya. Jadi didapatlah akar-akarnya, yaitu X sama dengan 11 per 4 dikurang 9 per 4, karena untuk kita ambil yang tandanya positif, jadi X yang 2 per 4, tapi kalau tandanya negatif, maka dikurang semua, negatif 11 per 4 dikurang 9 per 4, artinya min 20 per 4. Didapatlah X sama dengan negatif 5. Kesimpulannya, akar-akar persamaan berikut, X sama dengan 2 per 4 atau X sama dengan negatif 5. Menggunakan rumus ABC. Jadi untuk mencari akar-akar penyelesaiannya itu dari persamaan, kita bisa menggunakan 3 kemungkinan. Faktorisasi, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, rumus ABC. Dari ketiga kemungkinan ini kalian bisa pilih salah satu yang menurut kalian itu mudah. Jadi ibu tidak menyarankan untuk dikerjakan semuanya ketiga jalan ini, kecuali dari soal diminta menggunakan ketiga jalan tersebut. Kemudian kita masuk ke rumus ABC. Rumus ABC ini adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ini menurut ibu sangat mudah ya, karena kalian tinggal mensubstitusikan saja. Yang penting kalian harus tahu A, B, C itu yang mana. Jadi perlu diingat, A itu angka di depan X kuadrat, B angka di depan X, C itu adalah konstanta tanpa memuat embel-embel nilai X. Untuk contoh soal kita langsung saja. Nomor 1, X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0.
Jadi nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 6, C sama dengan negatif 16. Langsung kita substitusikan. B-nya berarti min 6 plus minus B kuadratnya 6 kuadrat dikurang 4. A-nya 1, C-nya negatif 16 per 2 dikali 1. Dan hasilnya adalah negatif 6 plus minus 10 per 2. Ingat, ini belum selesai nak. Belum selesai. Jadi, artinya ini X1,2 ini berarti ada X1 dan X2. Di sini X1 itu berarti yang memuat min 6 plus 10. Kalau X2 min 6 min 10. Sama-sama dibagi 2 semua. Yang menghasilkan 2 dan min 8. Jadi akar-akar dari persamaan nomor 1 adalah 2 dan min 8. Itu untuk rumus ABC. Jadi kalian langsung substitusikan saja. Tentukan akar persamaan kuadrat dengan 3 cara. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Jadi kalian bisa menggunakan ketiga cara ini kalau diminta dari soal. Kalau tidak diminta, silakan kalian pilih mau dari ketiga cara itu yang menurut kalian gampang. Untuk yang pertama, kita lihat faktorisasi. Nah, faktorisasi dari persamaan X kuadrat plus 2X min 3. Jadi kita bisa lihat ini negatif 3 ini perkalian berapa kali berapa saja. Berarti 3 dikali min 1. Ingat, kalau 3 ditambah dengan negatif 1 itu hasilnya 2. Jadi kita langsung ambil saja 3 dengan negatif 1. X plus 3 sama dengan 0, artinya X sama dengan negatif 3. X min 1 sama dengan 0, artinya X sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 1. Selanjutnya kalau kita menggunakan kuadrat sempurna, jadi kita harus pindahkan dulu yang konstanta ke ruas kanan, jadinya X kuadrat plus 2X sama dengan 3. Baru kita setengahkan si B atau koefisien dari X tadi, berarti 1/2 dikali 2 sama dengan 1, membuat X plus 1 kuadrat. Jadi yang di 1 ini kita tambah di ruas kiri, 1 kuadrat tambah ruas kanan. Didapatkah X plus 1 kuadrat sama dengan 3 ditambah 1. Nilai X-nya akan menjadi X plus 1 sama dengan akar 4. Itu untuk menghilangkan si kuadrat, jadi X plus 1 plus minus 2. Kalau ditambah 2 hasilnya X sama dengan 1. Kalau dikurang 2 hasilnya menjadi negatif 3. Maka akar persamaannya adalah negatif 3 atau 1. Sama kan? Negatif 3 atau 1. Nah, sekarang kalau rumus ABC, langsung substitusikan saja. A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 3. Didapatkanlah X1, kalau dia bernilai positif 4, maka X1-nya 1. Kalau dia bernilai negatif 4 untuk X2, maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi kesimpulannya akar persamaan kuadratnya itu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Jadi sama saja, semua jawaban dari ketiga jalan tadi sama. Selebihnya kalian bisa pilih mau menggunakan jalan yang mana.